Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas PKN tema 1 bagian ketiga. Nah, di sini ada tabnya. Di sini kita akan membahas kerukunan umat beragama. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya ya. Jadi kerukunan antar umat beragama. Jadi dari 6 agama ini juga mempunyai tempat ibadah, hari raya juga berbeda-beda ya. Kita lihat dulu nih dari agama yang pertama, agama yang paling besar jumlah penganutnya di Indonesia, yaitu agama Islam. Kitab sucinya bernama Al-Quran, tempat ibadahnya di masjid, hari rayanya ada banyak sekali ya, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, Tahun Baru Islam, dan mungkin masih banyak lagi ya. Dan tokoh penyebarnya itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian di sini ada agama Kristen dan Katolik ini karena memang hampir-hampir mirip ya, Kristen dan Katolik. Kitab sucinya Injil atau Alkitab, tempat ibadahnya sama-sama di gereja. Untuk hari raya ada Natal, Paskah, Pentakosta, dan Jumat Agung. Di sini tokoh penyebarnya yang terkenal itu adalah Yesus Kristus. Kemudian ada agama Hindu. Agama Hindu itu dengan kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya di pura, dan hari rayanya. Nah, di sini banyak juga ya hari rayanya. Yang kita tahu biasanya hari raya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Ternyata masih ada lagi hari raya yang lain, yaitu Pager Wesi, Saraswati, Simaratri, Purnama, dan Tilem. Dan ada juga agama Buddha. Nah, agama Buddha ini Tripitaka sebagai kitab sucinya, wihara sebagai tempat ibadah, hari rayanya juga banyak ya. Yang kita tahu itu biasanya Waisak, ternyata ada selain Waisak. Tokoh penyebar yang terkenalnya itu adalah Siddhartha Gautama. Dan terakhir ada Konghucu. Konghucu ini ibadahnya itu di kelenteng ya, atau litang. Kitab sucinya Sisu Wujing, hari rayanya itu Tahun Baru Imlek. Pasti tahu dong ya kalau Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng, dan Pehcun. Nah, tokoh penyebarnya itu Nabi Konghucu. Kemudian untuk menciptakan kerukunan beragama agar selalu damai dan rukun, pemerintah mencanangkan Tri Kerukunan Beragama. Nah, ini isi Tri Kerukunan yang beragama. Yang pertama ada kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama yang berbeda agama, berarti beda-beda. Kalau yang tadi pertama itu dalam satu agama, yang kedua itu beda-beda agamanya, dan yang ketiga antar umat beragama dengan pemerintah. Kemudian ini ada faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Yang pertama, nilai-nilai luhur hidup di tengah masyarakat. Wilayahnya luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis strategis. Yang keempat, jumlah penduduk yang besar. 5. Suku, agama, ras, dan golongan beragam. 6. Budaya sosial dan ekonomi beragam juga ya. Jadi Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Nah, perilaku dan sikap masyarakat di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh tersebut adalah musyawarah.
Apa sih musyawarah itu? Nah, ini musyawarah itu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan. Nah, kemudian yang kedua ada voting. Kalau voting ini pengambilan keputusan bersama dan bersifat menentukan. Nah, ini catatannya, voting dilakukan jika suatu keadaan tidak dapat dilakukan dengan musyawarah atau jika musyawarah tidak dapat mencapai mufakat. Yang ketiga, aklamasi. Nah, kalau aklamasi ini salah satu cara pengambilan keputusan bersama dan bersifat langsung. Caranya memilih kata setuju atau tidak setuju. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Alhamdulillah, semoga kalian tetap semangat belajarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah berucap atau yang lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.